seperti apa sih sebetulnya penetrasi pasar domestik mungkin lebih umum lagi di PMMP dan target ke depannya setelah ada kerjasama strategis dengan GK Hebat akan seperti apa? Ya, kita jujur aja tahun ini tuh baru aja mulai sih untuk penetrasi ke market domestik ya. Kita memang udah sign agreement dengan salah satu distributor frozen food. Jadi cold chain-nya mereka salah satu yang teradvance. Tetap akan kita libatin karena logistiknya pasti harus lewat mereka. Karena di ekosistemnya GK Hebat juga nggak ada, di tempat kami juga nggak ada. Kita tetap pakai perusahaan ini untuk distribusi. Jadi kalau ditanya target, mungkin CAGR-nya bisa 50-70% untuk domestic sales, itu dengan target sekitar 5% aja sih. Mungkin tapi jangan dilihat 5% dari total revenue ya. Karena 5% dari total revenue, kalau revenue kami 170 juta tahun lalu, saya rasa 5%-nya sudah cukup besar itu untuk market domestik. Kalau kenaikan pendapatannya sendiri akan seperti apa Pak dari pasar domestiknya? Sekarang nggak sampai 1%. Currently nggak sampai 1%. Targetnya itu ke 5%. Jadi ya 50% CAGR-nya. Oke, nah itu untuk UMKM tadi ya, jadi memang dari sebelumnya tidak terlalu fokus di domestik, kemudian akan diperbesar kontribusinya termasuk juga ke UMKM. Tapi teknisnya akan seperti apa sih nanti bagaimana bisa kerjasama antara GK Hebat dan PMMP ini akhirnya bisa membuat penetrasi domestik terutama di UMKM-nya semakin luas gitu ke depannya? Ya, yang mungkin yang paling simpel, yang paling cepat kita kerjain mungkin salah satunya kan ya tadi saya sempat singgung ya, titiknya, tempatnya, mereknya GK Hebat itu kan sudah banyak, outletnya mereka banyak. Nah, dan ini semua udah going digital, punya outletnya GK Hebat itu semua udah going digital. Nah, mungkin Ebino itu akan juga dipakai sebagai delivery point-nya Ebino ya, sebagai titik delivery. Oke, jadi kalau selama juga. ini Pak Martinus distributornya sendiri siapa sih sebetulnya? Selama ini kami distribute itu melalui ada Tokopedia, ada masuk di supermarket, tapi titiknya kurang banyak titiknya untuk delivery point. Jadi banyak area nggak ke cover, penetrasinya nggak maksimal, begitu. Oke, jadi nanti akan ada mungkin kerjasama dengan Indomaret, Alfamart dan sebagainya ya Pak Martinus? Diharapkannya begitu. Oke, nah kalau di PMMP sendiri kan ada beberapa jenis produk nih yang saya baca ada raw shrimp, kemudian ada cook shrimp, ada yang satu lagi. Kira-kira nih di kerjasama ini akan fokusnya ke produk yang mana yang akan lebih dikembangkan? Oke, yang mostly yang value added ya. Jadi karena untuk kalau hubungan langsung dengan retail, dengan end customer, jadi mostly yang kita akan serve itu yang value added. Produk-produk yang memang sudah advance, tapi di rumah preparationnya nggak ribet, jadi customer bisa tinggal preparasinya cuma 2-3 menit udah bisa dimakan. Begitu. Kalau sekarang porsinya seperti apa sih antara raw shrimp, kemudian cook shrimp dan value edit, dan kedepannya apakah value editnya yang tadi akan lebih besar dibandingkan raw shrimp dan cook shrimp ketika nanti sudah bekerja sama atau seperti apa? Oke, jadi value added ini sekarang porsinya mungkin sekitar 23% dari total revenue kami, dan untuk cook shrimp sekitar 56%, raw shrimp-nya kalau nggak salah lebih sedikit lah, nggak banyak, raw shrimp-nya tinggal sedikit, juga yang lain-lain itu nggak banyak. Kedepannya target kami memang tahun 2022 value added itu harus 30%. Tahun depan tuh targetnya value added-nya jadi 20%. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.